Masih merangkai makna di hari ulang tahun ke-78 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang bertepatan pada tanggal 15 Juli tahun 2024 dan di tengah hiruk-pikuknya suasana perayaan belum lama ini. Izinkan kembali sejenak melihat berbagai sudut pandang kembali spirit yang dibangun para pemimpin daerah Kabupaten Sukoharjo pada masa itu terkait ikon patung Pak Tani dan Ibu Jamu Gendong. Apa dan bagaimana makna yang bisa ditafsirkan dalam tanda kutip terkait ikon Kabupaten Patung Pak Tani dan Ibu Jamu Gendong dari sudut pandang Tri Jaswanto DPRD Sukoharjo. Tanggapan saya ya mengenai hari lahirnya ke-78 Kabupaten Sukoharjo, mengenai sejarah dan segalanya mungkin bisa browsing langsung, karena semua masyarakat sudah bisa membaca terkait informasi sejarah berdirinya Sukoharjo, siapa bupati pertamanya, pasti sudah bisa membaca sekali. Kalau saya malah ingin mengupas tentang ikon Kabupaten Sukoharjo, di mana ada patung jamu. Di situ ada Bapak Petani yang berdiri membawa cangkul dan bertelanjang dada tanpa alas kaki juga, hanya memakai penutup kepala. Dalam bahasa Jawa namanya copil ataupun caping. Berarti Pak Tani itu menggambarkan sisi masyarakat Sukoharjo yang bermodalkan kuasa Tuhan, bertelanjang dada dengan modal kepolosan, ketulusan, dan keluguan Pak Petani, bahwa masyarakat Sukoharjo notabene ya seperti itu. Di sampingnya ada Mbok Jamu membawa tenggok, bahasanya kan bawa tenggok itu namanya kalau di Jawa ini, membawa jamu-jamu, botol-botol jamu. Itu menggambarkan pahitnya kehidupan itu. Kalau kita berdasarkan ketekunan, keluguan, dan kejujuran, pastinya akan menerima kebahagiaan dan suatu yang luar biasa di akhirnya nanti. Dalam falsafahnya ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang saya tangkap dari gambaran patung jamu seperti itu. Kenapa Pak Tani itu membawa cangkul? Cangkul tahu sendiri, kalau di falsafahnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu ada duran. Isenono dodomu nganggo Al-Qur'an. Falsafah dari cangkul mungkin yang diambil dari yang Suwarnonggo Bupati Sukoharjo pertama, mungkin dari kenapa memakai ikon patung jamu, mungkin dilihat dari cangkul itu sendiri dan keluguan, ketulusan seorang petani. Tani itu kan gambler sejati itu. Apapun yang dia terima besok itu masih misteri, tapi dia tetap menanam. Itukah yang diharapkan dari seorang Bupati Sukoharjo yang pertama, bahwasanya masyarakat Sukoharjo itu nggak usah mikir besoknya bagaimana. Yang jelas dengan ketekunan dan keluguan masyarakat kita ini akan mencapai sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Mungkin yang dimaksudkan Bupati Sukoharjo pertama seperti itu. Kenapa memakai ikon patung jamu dan Pak Tani yang ditempatkan kok di Bulakrejo. Ya, Bulak itu kan artinya hamparan luas. Ketika
Sukoharjo berdiri 78 tahun yang lalu, mungkin di situ memang tidak ada peradaban ataupun tidak ada perkembangan sama sekali. Akhirnya Rejo itu artinya ramai, artinya akan menjadi sebuah kota yang makmur, dan sekarang ini slogannya adalah Sukoharjo luar biasa. Mungkin dengan kepemimpinan yang nantinya di pilkada berikutnya akan membuat Sukoharjo menjadi lebih luar biasa lagi dan lebih makmur adanya, dengan simbol patung jamu dan mbok jamu. Pak Tani berserta mbok jamu dengan menggendong semua kepahitan hidup, tapi tetap akan menuju kemakmuran yang dicita-citakan oleh masyarakat Sukoharjo. Berserta iya. Falsafah jamu ya, jamu ini rasanya pahit, tapi membawa kesehatan, membawa sesuatu yang nikmat setelahnya. Beda kalau kita selalu minum manis, akhir cerita biasanya tuh sakit gula. Beda kalau jamu, pahite brotowali, pahite sambiroto lah ya, itu akan menambah kekuatan dalam tubuh kita, meningkatkan imun dalam tubuh kita, menjadikan kita sehat, kuat, dan berpikir akan lahir batinnya juga akan sehat. Begitu. Iya, yang jelas saya menangkap ada pesan-pesan khusus ketika seorang Bupati Sukoharjo membuat ikon patung Pak Tani dan Bu Anwar. Setahu saya mungkin itu Bupati pertama ya. Suwarno Bupati. Iya. Tapi selama ini memang untuk falsafah itu belum pernah diurai ya? Ya, belum. Setahu saya juga belum. Mungkin nanti ada ahli-ahli filsafat lain ataupun ahli-ahli spiritual yang mau menangkap atau ngoncei patung jamu yang jadi simbol Kabupaten Sukoharjo. Dan itu simbol-simbol yang ada itu perlu ya untuk dibedah. Ya. Kenapa harus dibedah dengan durasi yang ada? Ya biar anak muda, wabil khusus masyarakat Sukoharjo, biar mengetahui motivasinya apa hidup di Sukoharjo. Kenapa langsung makmur, kan nggak mungkin. Dulunya sebelum makmur itu apa? Nah, kita kembalikan pada kehidupan. Masih muda kan kita juga ya harus bersakit-sakit dahulu. Yang dengan kemudian hari ya bersenang-senang. Ketika kita tulus, ikhlas menjalani kehidupan dan kita terima apa adanya takdir kita itu, jalani saja. Besoknya juga akan ada anugerah yang luar biasa di kemudian hari tentang kehidupan. Seperti halnya gambar Pak Tani yang hanya bercelana tanpa alas kaki, telanjang dada, hanya memakai topi. Topinya juga anyaman bambu. Kesederhanaan seorang petani di Sukoharjo yang nantinya walaupun hidupnya penuh kepahitan tapi tetap akan menerima kemakmuran di kemudian hari. Tanpa alas kaki. Ya tanpa alas kaki. Patungnya memang tidak ada alas kaki. Kalau kita merasakan tanpa alas kaki, itu panas. Nah, iya. Itulah yang saya lihat itu, Pak Tani tanpa alas kaki. Jalanan yang panas, dingin, penuh duri, penuh batu, yang terjal, yang tidak. Tanpa alas kaki pun akan dijalani. Karena kita tidak akan bisa menolak. Kehidupan manusia itu berbagai macam. Tidak ada yang langsung lahir enak, itu jarang, 1001. Nah itulah yang diinginkan ketika Sukoharjo itu menjadi kabupaten mungkin termuda di antara kabupaten yang lain. Jadi, akhirnya ya kita kejar kesuksesan yang lain. Akhirnya kita dengan slogannya makmur, ya akhirnya Sukoharjo akan menjadi lebih makmur lagi seiring dengan berjalannya zaman demi zaman. Mungkin yang diinginkan oleh pendahulu-pendahulu kita, pendiri Kabupaten Sukoharjo, seperti itu yang diinginkan.
Kalau boleh tahu nih, Pak Dewo, dia itu menunjuk Ya. apa yang Nah, tunjuk itu adalah arah tujuan hidup. Jadi tujuan uripmu di sana, tujuan hidup kamu itu ke sana. Jangan pernah melihat masa lalumu, tapi lihatlah masa depanmu. Karena apa? Masa lalu hanya sebagai satu untuk melihat kita itu kesalahan apa dan untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, bukan untuk lebih baik dari orang lain. Jadi semua harus dianu Ya, depan. ya. Tapi juga perlu belajar atau inovasi dari Iya, masa lalu juga. iya. Karena memang Pak Tani itu dengan berbekal tangan kirinya memegang cangkul, tangan kanan menunjuk ke depan. Itu ada kekuatan luar biasa ya. Iya, karena ada falsafah cangkul itu sendiri untuk menuju ke masa depan ataupun berjalan ke arah depan. Bersama didampingi oleh Mbok Jamu yang selalu setia mendampingi Pak Tani. Dan kalau kenyataannya memang Sukoharjo itu penghasil jamu. Mungkin kalau orang-orang awam mungkin menelitinya, wah ada patung jamu. Mungkin orang masyarakat Sukoharjo sendiri banyak orang yang merantau jualan jamu di ibu kota, di kota-kota besar lain. Tapi saya melihat filosofi yang lain yang diharapkan ataupun ingin ditampilkan seorang bupati pertama Sukoharjo. Begitu. Yang jelas itu bisa diterapkan ke semua elemen masyarakat, baik itu yang menjabat menjadi OPD, pimpinan, ketua, dan masyarakat biasa. Apapun itu tetap masuk, karena filosofi kehidupan itu. Ketika pintu masuk Sukoharjo dengan gapura besarnya "Selamat datang Sukoharjo", kita sudah disuguhi dengan simbol patung Pak Tani bersama Mbok Jamu. Jadi kalau orang yang berpikir kritis pasti akan, wah ini simbolnya kok kayak gitu. Apalagi saya kan gitu, wah karepe ngene kayak gitu. Ya mengandung arti yang lebih dalam lagi, bukan karena di sini masyarakatnya itu agraris, masyarakatnya penghasil produk jamu, tapi ada filosofi yang saya baca di simbol patung itu. Ya, di situ ada falsafah di mana bumi dipijak, langit kita junjung. Dan simbol Pak Tani, kowe nek arep merantau nyandi iki ya ojo ya, hormatilah adat istiadat di situ, tapi jangan lupakan sejarahmu, jangan lupakan daerah asalmu.